ada unsur sejarahnya, terus dibangun pada tahun 1931, kita tetap mempertahankan 1931-nya. Nah, biar ada pembedanya, kita tambahkan nama Indische. Indische 1931 ini merupakan salah satu impian dari teman-teman, terutama saya dan juga tim saya. Dulunya kita seorang content creator, terus terjun di industri konten kreatif. Kita punya mimpi nih, paling nggak kita punya bisnis yang bisa menghidupi kita secara kecil-kecilan. Hobi kita saat itu adalah nongkrong dan juga cari. Kebetulan salah satu teman kita punya experience di bidang coffee shop. Kita nyoba nekat nih terjun di bisnis yang kira-kira bisa menghasilkan dan juga jadi peluang baru buat kita. Kita foundernya ada 3, saya sendiri, ada adik saya, dan juga teman saya satu. Jadi di sini tuh ada 3 rumah mas sebenarnya. Bangunan sebelah kirinya dan juga sebelah belakangnya itu punya fungsi lain. Kalau 1930 yang sebelah kiri itu jadi rumah salah satu keluarga kami. Sedangkan kalau yang 1931 yang di 30 yang ada di belakang itu sekarang jadi museum markas besar ulama Nahdlatul Ulama. Terkait bangunan ini yang dulunya pernah dijadikan sebagai tempat salah satu menyusun strateginya kiai-kiai di Jawa Timur untuk perang kemerdekaan. Kita ingin ada unsur-unsur nama Hindia Belandanya. Yaitu akhirnya kita memutuskan untuk ambil nama Indische dan kita tambahkan tahun pembuatannya yaitu 1931. Karena sebenarnya ini adalah impian kita udah dari lama, kita pengennya segera banget nih mengeksekusi ide untuk di bisnis kopi ini. Karena adanya pandemi, kita sempat molor sekitar 1 sampai 1,5 bulan karena adanya regulasi pemerintah terkait aturan pandemi COVID-19 ini. Ya mau nggak mau karena kita udah punya plan bisnis, kita mau untuk menjalankan Indische 1931 ini segera. Kita basicnya content creator, kita udah punya networking yang lumayan juga, nggak cuma di regional tapi juga di nasional, dan kita juga punya tim yang udah punya experience di coffee shop. Karena kita sebagai seorang content creator yang biasanya bikin konten dan bisnis ini membutuhkan konten digital, kita bikinnya juga happy, dan yang pasti karena kita punya networking dan juga followers, akhirnya sangat membantu dalam proses marketingnya. Kalau dulu kita pengennya mendukung, mensupport ekonomi kreatif dari segi konten digital, karena sekarang kita punya bisnis kopi, kita pengen memadukan antara keduanya ini. Kita punya proses yang cukup panjang, tapi karena balik lagi kita melakukannya dengan nekat, kita punya gambaran bahwa bisnis itu udah harus dijalankan. Kalau nggak kita jalankan, kita nggak bakal tahu nih proses di lapangannya itu bakal seperti apa. Nah dari situ kita juga punya keyakinan bahwa ketika kita bikin suatu karya itu bakal mengundang karya-karya yang lainnya. Kita membuktikan lagi nih, setelah kita mempunyai aset fisik 2 ini, akhirnya mengundang
ketertarikan dari investor yang lain. Bahkan kita bisa membuat cabang di INDISJ 1931 di Banyuwangi. Dan yang paling terakhir, kita bekerja sama dengan Pemprov Jatim untuk asetnya mereka yang berupa coworking space di Bakorwil Malang. Kita namakan dengan nama INDISJ 1931 Malang. Kita melihat adanya peluang terhadap kaum milenial yang ada di sekitar sini itu sangat berpotensi sebenarnya. Terutama karena adanya kultur bersosial media dan juga kultur nongkrong, itu yang akhirnya kita gabungkan untuk mengisi INDISJ 1931 ini agar mereka ini bisa berkarya dan juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Ngomongin soal kolaborasi, kita udah pernah kolaborasi dengan pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Kalau untuk pihak swasta sendiri biasanya terkait dengan brand, terus kita juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar sini. Sedangkan untuk dari pemerintahan, kita biasanya kolaborasinya dengan Kemenparekraf. Dari Kemenparekraf itu ada sosialisasi di tempat ini terkait bridging antara Kemenparekraf dengan komunitas yang ada di Jawa Timur. Terus kita juga engage-nya dengan Disputpar yang ada di sekitarnya, misalnya Disputpar Jatim, Disputpar Pora yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan juga Kota Surabaya. Awalnya saya mengikuti program Dare to be the Next Superpreneur ini melihat postingan dari akun Instagram Super Adventure. Nah, karena kita udah punya portofolio INDISJ 1931 dan juga kita punya pengalaman untuk mengikuti kegiatan yang serupa, akhirnya saya dan tim itu mencoba dulu. Karena kita pengen nyoba, akhirnya kita berusaha semaksimal mungkin mulai dari ngisi form online, terus kita bikin konten video 1 menit di Instagram, itu kita kerjakan secara maksimal. Urusan hasil itu nanti aja, yang penting kita usaha dulu, kita serahkan pada Tuhan. Setelah nunggu cukup lama, akhirnya kita keluar sebagai juara yang ketiga untuk program Dare to be the Next Superpreneur. Karena kita timnya itu juga seorang konten creator, kita juga disupport dari komunitas yang ada di sekitar. Mungkin itu adalah salah satu poin untuk membawa kita ke tahap yang paling akhir. Pesan saya buat teman-teman yang ingin terjun di dunia bisnis, yang pertama, kalian harus tahu nih kesenangan kalian di bisnis itu seperti apa. Terus kalian juga harus melakukan riset terlebih dahulu, bisnis apa aja yang kira-kira bisa kalian kerjakan nantinya bersama tim kalian. Dan juga hitungan biaya yang sangat terperinci, karena saat kita membuat suatu bisnis itu larinya nggak cuma lari sprint aja, tapi kita lari maraton yang butuh effort dan juga pace yang sangat panjang banget. Kalau misalnya perhitungannya udah menguntungkan kalian, ya udah kalian nekat aja, lakukan dengan sepenuh hati.